Ya pasti lu semua udah nggak terlalu kaget lah kalau ketemu atau lihat di medsos laki-laki yang gayanya agak gemulai. Nah di Indonesia mereka ini sering dipanggil boti. Tapi kalian pernah mikir nggak sih kenapa mereka bisa jadi kayak gitu? Apakah ini faktor genetik, kebiasaan, atau bahkan sesuatu yang bisa menular? Nah jadi itulah yang akan kita bahas di video kita kali ini, supaya lu tahu dan paham kenapa kok bisa mereka seperti itu. Atau jangan-jangan lu sendiri udah mulai jadi boti, tapi lu aja yang gak ngerasa. Jadi selamat datang di segmen Mela Fakta, ayo kita bahas faktanya. Disclaimer dulu, di video ini gue nggak bermaksud menyinggung pihak manapun, tapi hanya membagikan informasi atau membagikan edukasi yang gue dapat dari beberapa sumber terkait hal ini. Jadi simak aja videonya. Jadi kata boti diduga berasal dari istilah bahasa Inggris yaitu bottom, yang artinya bawah. Dalam konteks tertentu, khususnya dalam komunitas gay, bottom ini merujuk pada pria yang memposisikan diri sebagai pihak yang lebih feminim dalam hubungan mereka. Nah tapi di Indonesia, istilah ini sering digunakan secara lebih luas untuk menggambarkan pria yang berperilaku gemulai atau memiliki gestur yang lebih feminim. Pokoknya feminim dikit langsung dibilang boti. Cowok skincarean langsung dibilang boti. Karena mindset masyarakat kita itu masih ngecap skincare itu hanya buat cewek. Nah terus, apakah semua boti itu gay? Jawabannya nggak selalu. Banyak orang yang salah paham soal ini. Cowok yang punya gestur atau perilaku feminim itu nggak otomatis atau nggak selalu punya ketertarikan ke sesama jenis. Gestur atau ekspresi seseorang itu nggak selalu mencerminkan orientasi seksualnya. Walaupun kebanyakannya di luar negeri sana yang gemulai biasanya memang suka cowok. By the way, kalau lu suka video kayak gini, lu bisa dukung channel ini dengan pencet like aja. Sudah? Ayo lanjut. Jadi jika ada yang beranggapan nih, cowok gemulai pasti suka cowok, itu belum tentu benar. Nah sekarang kita balik ke pertanyaan utama. Kenapa ada pria yang berperilaku gemulai atau jadi boti? Apakah ini karena lingkungan atau didikan? Atau mungkin sesuatu yang memang ada dalam diri mereka sejak lahir? Jadi setelah gue cari tahu, ada beberapa faktor yang menarik buat dibahas yang dapat mempengaruhi perilaku itu. Yang pertama, faktor lingkungan. Lu pasti pernah denger nih perkataan kayak cowok jangan main boneka, atau cowok harus berani, cowok harus kuat. Nah dari kecil kita udah dikasih tahu tuh kalau cowok itu harus begini dan cewek harus begitu, yang secara nggak langsung membuat standar untuk kita sejak kecil. Tapi apa jadinya kalau ada anak cowok yang tumbuh di lingkungan cewek, bergaul dan ketemu hanya dengan cewek? Misalnya anak tunggal yang dari kecil cuma main sama ibu dan kakak-kakak ceweknya, yang membuat dia secara nggak sadar mengadopsi perilaku mereka. Ada namanya teori Bandura yang ditemukan oleh Albert Bandura, seorang psikolog asal Kanada Amerika. Teori ini menjelaskan kalau manusia itu, terutama anak-anak, belajar melalui observasi, imitasi, dan modeling terhadap perilaku orang lain. Simpelnya, penelitian ini menunjukkan kalau anak-anak itu meniru kebiasaan orang di sekitarnya. Jadi kalau dari kecil dia terbiasa melihat gerakan lembut, nada bicara cewek, itu bisa aja terbawa sampai dia besar. Tapi tentu pengaruh ini bukan satu-satunya faktor yang membuat sifat gemulai pada seorang cowok. Penelitian lain juga menunjukkan kalau pola asuh orang tua itu pengaruhnya sangat besar terhadap perkembangan anak itu. Contohnya aja pola asuh demokratis atau pola asuh yang memberikan pilihan kepada anak itu cenderung positif terhadap perilaku sosial seorang anak. Tapi dikelilingi cewek pada saat kecil dan kurangnya kualitas pola asuh orang tua itu tentu hanya salah satu faktor. Masih ada faktor lain yang lebih kuat, misalnya pengaruh lingkungan pertemanan. Ada pepatah yang bilang kalau lu adalah rata-rata dari 5 orang terdekat lu. Ini ternyata bukan hanya sekedar pepatah aja. Ilmu psikologi juga ngasih tahu kalau kebiasaan, gaya bicara, bahkan cara bergerak kita itu sangat besar pengaruhnya dari orang-orang terdekat kita. Coba deh, ingat-ingat pas sekolah dulu atau teman lu yang ada di sekolah sekarang. Ada nggak teman lu yang awalnya biasa aja, tapi pas mulai sering nongkrong sama circle tertentu, pelan-pelan dia berubah? Kenapa bisa begitu? Ada istilah dalam psikologi namanya mirroring. Ketika otak kita itu secara alami pengen menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah ini membuat kita secara nggak sadar meniru ekspresi, gerakan, atau intonasi orang-orang yang sering kita temui. Dan ini nggak terjadi dalam semalam. Makin lama kita terpapar, makin kuat kebiasaan itu terbentuk. Apalagi kalau circle itu menerima dan mendukung perilaku atau sifat gemulai itu. Otak akan mikir tuh, oh ternyata ini nggak apa-apa ya, seru juga. Intinya lingkungan itu punya pengaruh yang besar banget.
Dan kalau lu masih nggak percaya, coba deh cek circle pertemanan lu. Apakah sifat lu makin mirip dengan mereka? Nah terus yang ketiga, pengaruh media dan sosial media. Lu pasti pernah sadar, sekarang makin banyak influencer boti yang terkenal di TikTok atau Instagram. Mereka tuh tampil dengan gaya bicara yang rame, ekspresif, dan penuh energi gitu. Gak jarang video mereka jadi viral dan ditonton jutaan kali. Apalagi yang nyalahin guru kemarin. Fenomena ini gak lepas dari apa yang disebut sebagai neuron cermin. Neuron cermin ini adalah sel otak yang aktif saat kita melakukan suatu tindakan dan saat kita melihat orang lain melakukan tindakan yang sama. Dengan kata lain, saat lu nonton seseorang melakukan sesuatu, otak lu bereaksi seolah-olah lu sendiri yang melakukannya. Artinya, kalau lu sering terpapar konten seperti itu, otak bisa menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar, bahkan bisa menganggapnya menarik. Ini nggak berarti semua orang yang nonton itu bakal berubah jadi boti. Tapi buat orang yang kepribadiannya masih dalam masa pembentukan, seperti remaja atau anak-anak, mereka bisa lebih mudah terpengaruh. Selain itu juga, penelitian menunjukkan bahwa influencer di media sosial itu punya pengaruh yang signifikan ke perilaku dan gaya hidup penontonnya. Gaya hidup yang dipopulerkan oleh para influencer dapat mempengaruhi perilaku masyarakat kita, bahkan bisa sampai mempengaruhi pola pikirnya. Jadi ya nggak heran kalau banyak orang mulai meniru apa yang mereka lihat di media sosial. Apalagi kalau konten tersebut dikemas dengan menarik. Ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh media sosial dan bagaimana otak kita bekerja dalam meniru perilaku yang sering kita lihat. Nah terus apakah fenomena ini menular? Pertanyaan ini sering banget muncul. Apakah perilaku boti itu menular? Kalau yang dimaksud menular secara biologis kayak flu dan penyakit menular, ya jelas nggak bisa. Tapi kalau yang dimaksud menular secara psikologis, itu ada kemungkinannya. Jadi kalau lu sadar, poin-poin yang kita bahas sebelumnya, itu menjelaskan kalau fenomena ini besar penyebabnya karena pengaruh pergaulan, pengaruh pola asuh, dan pengaruh apa yang sering dilihat orang itu. Dan dari situ memang dapat kita simpulkan, kalau ada kemungkinan menular secara psikologis. Jadi kalau lu berada dalam kelompok pertemanan yang mayoritasnya berperilaku boti, ada kemungkinan lu akan menyesuaikan diri secara nggak sadar. Tapi ini nggak berlaku untuk semua orang. Banyak juga yang tetap mempertahankan perilaku maskulin, walaupun lingkungannya berbeda. Penyebab-penyebab tadi itu merupakan penyebab yang sering kita temui. Ada banyak penyebab lainnya, kayak pengaruh hormon, trauma, pelampiasan. Tapi itu sengaja nggak gue bahas di video ini, karena terlalu kompleks dan pasti membuat video ini durasinya makin panjang. Coba deh tulis di komen, apa aja lagi penyebab orang itu bisa jadi boti, dan pendapat lu gimana soal mereka ini? Apakah mereka itu bisa kembali jadi cowok seutuhnya? Apakah hal itu normal? Karena kan ada tuh yang bilang kalau hal ini normal-normal aja. Menurut lu gimana tuh? Coba tulis pendapat lu di komen. Ini asik sih buat dijadiin diskusi. Semoga video ini bermanfaat. Share ke teman lu yang boti dan semangat.